Bab 333. Pemilik sebenarnya dari cincin Qian Kun. Kamu bilang Qin Feng berhutang padamu. Apa sebenarnya hutangnya? Lin Qingge bingung. Dalam kesannya, dia belum pernah melihat Li Qianxia. Apalagi Qin Feng yang pernah berinteraksi dengannya. Lalu mengapa pria ini tiba-tiba datang ke pintu dan mengatakan bahwa Qin Feng berhutang sesuatu padanya? Itu benar. Li Qianxia mengangguk dan berkata dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Mengenai hutangnya padaku, tidak ada gunanya memberitahumu. Aku ingin memintanya secara langsung. Panggil anak itu keluar. Nada suaranya tidak bagus, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Seolah-olah dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Qin Feng tidak ada di sini. Lin Qingge menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Jika Qin Feng benar-benar berhutang sesuatu padamu, kembalilah lain kali. Tidak, mata Li Qianxia menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, kamu harus dapatkan apa yang kamu inginkan hari ini. Nona, apakah kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu, Lin Qingge berkata dengan jujur. Dia keluar pagi-pagi sekali. Dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Petik 2. Benarkah? Mata Li Qianxia menjadi dingin dan dia bertanya dengan dingin. Lalu, siapa kamu? Saya tunangannya. Hahaha. Li Qianxia tiba-tiba tertawa dengan arogan. Tawa itu membuat Lin Qingge dan Jiang Ruolin gugup dan merasa takut di hati mereka. Oke, tiba-tiba. Mata Li Qianxia menjadi dingin. Dia menatap Lin Qingge. Dan berkata dengan nada berbahaya. Karena kamu adalah wanita laki-laki itu. Aku akan mengumpulkan minat darimu terlebih dahulu. Dia memperhatikan perut Lin Qingge yang sedikit membuncit. Yang jelas sedang hamil. Tendang, tendang, tendang. Li Qianxia berjalan menuju Lin Qingge selangkah demi selangkah. Senyuman di bibirnya menjadi semakin menyeramkan. Terlihat kejam dan berbahaya. Berhenti. Jiang Ruolin juga ketakutan. Tapi dia merasakan Li Qianxia memiliki niat jahat dan melihat bahwa dia akan menyakiti Lin Qingge. Jadi dia dengan berani berdiri di depan Lin Qingge dan mencoba menghentikan Li Qianxia. Jangan melangkah lebih jauh. Qingge sedang hamil. Dan aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Jika kamu tidak pergi, aku akan menelepon polisi dan meminta patroli untuk menanganinya bersamamu. Aku tidak bercanda. Petik 2. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jiang Ruolin mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan berencana memanggil polisi. Bising, keluar dari sini. Mata Li Qianxia tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Metodenya tajam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Jiang Ruolin berteriak dengan sedih. Tamparan ini menyebabkan mulutnya berdarah. Dan dia terbang beberapa meter jauhnya. Jatuh ke tanah karena kesakitan yang luar biasa. Ruolin, Lin Qingge berteriak kaget. Merasa patah hati. Segera, dia melihat pria yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Dengan aura berbahaya di sekujur tubuhnya. Kamu, jangan datang. Apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Dia dan berkata sambil tersenyum kejam. Mengapa kita tidak bermain-main dan membuat beberapa lubang di perutmu? Jika kamu masih hidup, aku akan melepaskanmu dan sahabatmu. Bagaimana dengan itu? Tuhan, setelah mendengar ini, Jiang Ruolin menggigil ketakutan. Wajah Lin Qingge menjadi pucat. Dan dia melangkah mundur selangkah demi selangkah. Matanya penuh ketakutan. Tetapi tangannya tanpa sadar melindungi perutnya. Dan suaranya bergetar. Tidak, tolong. Jangan sakiti anakku. Ini milikku dan anak Qin Feng. Jika kamu berani main-main, Qin Feng tidak akan membiarkanmu pergi ketika dia kembali. Dia pasti akan membunuhmu. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Jiang Ruolin buru-buru menahan rasa sakit dan berkata, apa yang dia katakan itu benar. Kultivasi suaminya Qin Feng sangat kuat. Bahkan di zaman kuno kamu dunia seni bela diri. Dia tidak takut. Sebelumnya, tuan muda dari keluarga seni bela diri kuno Anda, Hong Gaixi, meninggal di tangan Qin Feng. Jika Anda tidak ingin mati, lebih baik jangan menyentuhnya. Pada saat kritis, kedua gadis itu lepas dari tangan Qin Feng. Pada pesta ulang tahun keluarga Huo,
Tindakan mengejutkan membunuh Hong Gaixi dianggap menakuti Li Qianxia. Mendadak, setelah mendengar ini, Li Qianxia tidak takut. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Hong Gaixi itu, yang merupakan ahli bela diri yang hebat di dunia seni bela diri kuno, dikalahkan oleh seorang bocah nakal dari dunia sekuler. Petik 2. Aku lihat, yang disebut Wu Hou-nya hanyalah air. Petik 2. Dia memalukan bagi dunia seni bela diri kuno kita. Dia dan aku berbeda. Ayo, kita mulai permainannya. Hahaha, tanda seru. Qianxia mendesak pada Lin Qingge selangkah demi selangkah, memaksa gadis yang ketakutan dan tak berdaya itu terpojok. Tunggu, dengan cahaya dingin. Dia tiba-tiba menghunus pedang panjang. Matanya dingin dan tegas. Dan dia siap mengambil tindakan. Pada saat kritis ini, boom, tiba-tiba. Nafas yang sangat menakutkan datang dari kejauhan. Roh jahat itu seperti tsunami. Angin kencang menerjang dan mengoyak awan. Membuat langit dan bumi bergetar. Di saat yang sama, terdengar raungan marah. Brengsek, jika kamu berani menyentuh Qingge, aku akan menghancurkan ke-9 klanmu. Petik 2 tanda tanya. Gerakan Li Qianxia membeku sesaat. Dia mengerutkan kening. Dan melihat kembali aura jahat yang mengalir menuju langit. Saat berikutnya, Qin Feng datang tertiup angin dan jatuh dari langit. Boom, seperti dewa yang mendominasi. Dia mendarat di halaman keluarga Jiang dengan kekuatan luar biasa. Matanya dingin dan momentumnya seperti naga. Qin Feng, Lin Qingge sepertinya telah melihat sedotan penyelamat. Dia menangis dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, "Kamu kembali." Qin Feng memegang tangan kecilnya dan bertanya dengan gugup, "Qingge, aku minta maaf. Aku di sini sudah larut. Kamu baik-baik saja?" "Oh, aku baik-baik saja." Lin Qingge menggelengkan kepalanya dan menyeka air mata dari matanya. Tampak terkejut. Di dalam perutnya, dia dan anak Qin Feng adalah anak cinta mereka. Jika ada yang salah dengan anak itu hari ini, dia tidak akan hidup. Sialan. Qin Feng menendang ke arah Li Qianxia, mengertakkan gigi dengan niat membunuh. "Siapa kamu? Kamu tidak punya keluhan. Jika kamu berani menyentuh wanitaku, kamu mencari kematian." Li Qianxia berkata. Saya adalah anggota keluarga Li. Salah satu dari 5 besar keluarga di dunia seni bela diri kuno. Panggil aku Li Qianxia, karena kamu sudah kembali. Tolong lunasi hutangmu. Tanda seru. Petik 2 tanda tanya. Li Qianxia berkata dengan mata dingin. "Nak, jangan bicara terlalu dini. Kamu harus memiliki cincin Qiankun di tanganmu. Ini adalah harta leluhur dunia seni bela diri kuno saya." "Omong kosong." Qin Feng berkata dengan sedih. "Cincin Qiankun adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh ibuku. Apa hubungannya dengan keluarga Limu?" Li Qianxia berkata dengan tidak puas. "Wanita itu Qin Ruohuang. Kamu meminjamnya dari keluarga Liku dan belum mengembalikannya. Menurutmu apa hubungannya denganku? Sekarang, saatnya mengembalikan cincin Qiankun ke keluarga Liku. Serahkan sekarang." Bab 334 Kebohongan yang tercela. Apa? Qin Feng sedikit terkejut saat mengatakan ini. Mungkinkah cincin Qiankun peninggalan ibunya benar-benar dipinjam dari keluarga Li? Namun, ini hanya kata-kata sepihak dari Li Qianxia. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayainya? "Saya tidak percaya." Qin Feng langsung bertanya. "Anda mengatakan bahwa cincin Qiankun adalah milik keluarga Li Anda. Bukti apa yang Anda miliki?" "Tentu saja saya punya buktinya." Li Qianxia mengambil satu dari tangannya. Uang kertas menguning itu dilemparkan ke arah Qin Feng dari kejauhan. Petik 2. Dasar anak nakal. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah surat utang saat ibumu Qin Ruohuang meminjam cincin Qiankun dari keluarga Liku. Qin Feng mengambil catatan itu dan melihatnya dengan ragu. Benar saja. Itu benar-benar sebuah IOU. Hari ini, saya ingin meminjam harta leluhur, cincin Qiankun, dari keluarga Li untuk tujuan lain. Harta itu akan dikembalikan secara utuh dalam waktu 1 tahun, Qin Ruohuang. Hehe, Li Qianxia mencibir, dengan sedikit konspirasi di matanya. "Nak, apakah kamu melihatnya dengan jelas?
Ini adalah pesan ibumu. Dia berjanji akan mengembalikan cincin Qiankun kepada keluarga Liku dalam 1 tahun. Barang itu dikembalikan pemilik aslinya. Setelah membaca IOU, Qin Feng menunjukkan cibiran yang mengungkapkan segalanya. Beraninya kamu menunjukkan keahlian kecilmu. Li Qianxia mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Nak, apa maksudmu? Tanda tanya petik 2. Hah, apakah menurutmu aku bodoh? Ya, kertas ini memang sudah berumur bertahun-tahun. Tetapi tinta di atasnya masih sangat baru. Jelas-jelas ditulis baru-baru ini. Itu, dia mengetahui tentang kelahiran cincin Qiankun dan ingin menjadikannya miliknya. Jadi dia membuat IOU ini. Dia tidak kompeten. Metodenya tercela. Dan dia mengalami delusi. Petik 2 petik 2. Sial itu. Li Qianxia sangat marah. Melihat konspirasi itu terungkap. Dia berhenti berpura-pura dan langsung meledak. Kamu bocah. Kamu benar-benar bijaksana. Itu benar. Aku memalsukan IOU ini. Tapi terus kenapa? Semua orang tidak bersalah. Tapi dia bersalah karena membawa harta karun. Cincin Qiankun ini berasal dari seni bela diri kunoku dunia. Anda hanyalah seorang anak muda di dunia sekuler. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki harta karun seperti itu. Biar ku beritahu. Tidak ada yang tidak bisa didapatkan oleh keluarga Li di dunia seni bela diri kuno. Serahkan Qiankun dengan patuh. Jie, aku akan menyelamatkan hidupmu. Atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Petik 2 petik 2. Oh, Qin Feng bertanya dengan nada menghina. Kalau begitu aku ingin mendengar apa konsekuensinya akan. Li Qianxia berkata dengan arogan. Jika kamu tidak menyerahkannya, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematian anakmu. Bukan hanya kamu, tetapi juga wanitamu dan anak yang belum lahir di dalam perutnya semua akan mati bersamamu. Nada yang sangat keras. Ketika Qin Feng mendengar ini, wajahnya menjadi gelap karena ketidaksenangan. Jadi bagaimana jika saya belum pernah membunuh siapapun sebelumnya? Tentang Hong Gaixi, kan? Dia menunjukkan ekspresi menghina. Anak itu adalah aib bagi dunia seni bela diri kuno kita. Dia mati di tanganmu dengan status bangsawan. Itu lelucon besar. Dunia seni dirusak olehnya. Buang saja ke dunia sekuler ini. Aku merasa malu padanya. Tapi kalau kamu mengira aku sama dengan orang itu, kamu salah total. Dari lubuk hatinya, Li Qianxia memandang rendah para kultivator di dunia sekuler. Dia berbicara dengan cara yang merendahkan. Dengan rasa superioritas bawaan dari dunia seni bela diri kuno. Dia sama sekali tidak menganggap serius Qin Feng. Benarkah? Qin Feng berkata secara langsung dan mendominasi. Karena kamu sangat menginginkan cincin Qiankunku, maka ambillah sendiri dan biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat. Kamu akan mati. Hidung pembunuh Li Qian berkerut ketika dia mendengar ini. Sebagai keturunan dunia seni bela diri kuno, martabatnya tak tertandingi dan menyendiri. Menjulang tinggi di atas semua orang di dunia sekuler. Tanpa diduga, Qin Feng, anak laki-laki di depannya, berani berbicara dengannya seperti ini. Dia tidak menganggap serius dunia seni bela diri kuno. Itu bisa ditoleransi, tapi sungguh tidak tertahankan. Kamu bocah. Kamu sombong sekali. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu cukup beruntung untuk membunuh Hong Gaixi, kamu dapat meremehkan dunia seni bela diri kuno kita. Kamu akan dihukum dengan minuman yang enak, dan kamu sedang mencari kematian. Setelah itu, Li Qianxia begitu momentumnya mendingin. Dia langsung menggunakan kekuatan batinnya untuk mendesaknya. Boom! Saat berikutnya, pedang sepanjang 3 kaki di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang sangat tajam. Pedang ini disebut 7 pembunuhan. Itu adalah pedang terkenal yang telah dipuja oleh keluarga Li selama ribuan tahun di dunia seni bela diri kuno. Pedang ini memotong besi seperti tanah liat dan meniup rambut untuk membuat keputusan yang menentukan. Terima kematian. Begitu Li Qian selesai berbicara. Ketika dia membunuh, dia menjadi kuat dan kuat, mengungkapkan keagungan alam Wuhou. Keterampilan tubuhnya seperti bayangan dan setajam listrik. Hoa, pedang yang mengejutkan menghantam dada Qin Feng seperti embusan angin. Itu memang senjata terkenal di dunia seni bela diri kuno.
Ketajaman pedang ini berubah menjadi keagungan beberapa kaki, seolah-olah membunuh segalanya lagi. Dengan kekuatan untuk membuka dunia. Dunia fana sungguh menarik. Li Qianxia. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu. Qin Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dan dengan pikiran, dia mengorbankan senjata ajaib tiada taraf dari cincin Qiankun. Hoa, cahaya dingin melesat langsung ke langit. Badan pedangnya transparan dan gagangnya dibalut dengan naga biru, memancarkan ketajaman penuh dan kekuatan mendominasi. Pedang pembunuh naga. Pedang ini adalah senjata ajaib tak tertandingi yang diambil Qin Feng dari Hong Gaixi setelah dia bertarung melawan Hong Gaixi, keturunan dunia seni bela diri kuno. Karena cincin Qiankun pada awalnya dimaksudkan sebagai kotak pedang, dan pedang pembunuh naga pada awalnya adalah benda yang ada di dalam kotak itu. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah ditaklukkan. Meskipun pedang tujuh pembunuh bukanlah senjata di cincin Qiankun, namun tidak akan terpengaruh oleh cincin Qiankun Qin Feng. Namun dari segi ketajaman dan momentum, pedang pembunuh naga jauh lebih kuat dari pedang tujuh pembunuh Li Qianxia. Pada saat ini, Qin Feng memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang manusia bergabung menjadi satu, dan mengaktifkan teknik Phoenix Heaven. Seketika, 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya mulai beroperasi pada saat yang sama. Dan energi internal yang kuat seperti sungai melonjak seperti tsunami. Semua gelombang energi internal yang mengerikan dicurahkan ke dalam pedang itu, dan kekuatannya sebanding dengan Wuhou asli. Pedang memotong tiangang. Momentum Qin Feng meledak, dan dengan kekuatan yang menghancurkan, dia langsung menebas dengan pedang yang mendominasi. Boom! Saya melihat energi pedang yang menembus pelangi, membumbung ke langit, menghancurkan awan ribuan mil. Kekuatan tajam langsung menekan gerakan spesial Li Qianxia, seperti menghancurkannya. Ah, dalam cahaya yang menyilaukan, Li Qianxia menjerit kesakitan. Teriakan itu seperti membunuh babi. Aku melihat lengan kanannya terpotong langsung oleh ujung tajam pedang pembunuh naga, berlumuran darah, dan dia menjadi orang cacat. 7 pedang pembunuh juga hancur karena tidak dapat menahan kekuatan pedang pembunuh naga, dan langsung hancur menjadi beberapa bagian. Bab 335. Wanita keluarga Hong yang misterius. Lenganku. Sialan. Setelah dipotong dengan cara Qin Feng yang tak tertandingi, Li Qianxia kesakitan dan jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Hari ini, di bawah perintah keluarga Li, dia datang ke Shanghai untuk mendapatkan cincin Qiankun dari Qin Feng. Dia selalu bangga dan sombong. Selain itu, karena statusnya yang mulia dan terkemuka sebagai anggota keluarga Li, sebuah keluarga terkenal di dunia seni bela diri kuno, dia selalu memandang rendah para kultivator di dunia sekuler, mengira bahwa mereka hanyalah sekelompok semut. Lemah, rendah hati, rentan. Oleh karena itu, saya pikir masalah ini adalah suatu hal yang pasti. Tanpa diduga, anak ini Qin Feng sangat menakutkan. Itu saja, Qin Feng dipenuhi dengan rasa jijik. Dia membawa pedang pembunuh naga dan berjalan dengan sikap angkuh. Dia menatap Li Qianxia yang kesakitan dari posisi tinggi. Matanya penuh godaan. Kamu berbicara begitu licik. Aku pikir kamu sangat kuat. Tetapi kamu ternyata hanya bantal bersulam. Hong Gaixi memang seperti ini. Begitu juga kamu. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa saat kata-kata mengejek itu seperti tamparan yang tak terlihat, memukul wajah Li Qianxia dengan keras. Sialan, Li Qianxia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tapi matanya masih penuh amarah. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, jangan bangga pada dirimu sendiri. Jika kamu berani meremehkan bela diri kuno kita dunia seni, kamu pasti akan membayar harganya dengan darah." Masalah ini belum berakhir. Oh, Feng mengangkat alisnya dan bertanya sambil setengah tersenyum. Kamu tidak mau menyerah. Tapi kamu telah kehilangan lenganmu dan menjadi sia-sia. Jadi mengapa kamu ingin mengambilnya dariku? Cincin Qiankun. Tunggu. Li Qianxia memegang lengannya yang patah dan tiba-tiba melihat ke arah di belakangnya. Dengan ekspresi terhina dan berteriak kesakitan.
Aku ceroboh. Bocah ini benar-benar Marquis of Wu. Aku mohon pada ketiga tetua untuk mengambil tindakan untuk menekan bocah ini. Segera setelah dia selesai berbicara. Petik 2. Boom. 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 Di lapangan. 3 napas teror yang mengejutkan tiba-tiba meletus satu demi satu. Segera setelah itu, 3 lelaki tua muncul. Mengenakan jubah abu-abu. Dengan janggut putih dan rambut putih. Mereka memegang tongkat di tangan dan berjalan di udara. Masing-masing dari mereka membawa tekanan yang luar biasa, yang sangat menakutkan. Dengan kedatangan ketiga lelaki tua itu, seluruh penonton tiba-tiba diselimuti oleh tekanan yang hampir mencekik. Penatua pertama, penatua kedua, penatua ketiga. Melihat ketiga lelaki tua ini datang, Li Qiansha merasa seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Dan segera mengeluh, cepat. Bantu aku membunuh anak ini. Aku ingin dia untuk dicabik-cabik. Duan. Apa? Ketiga tetua itu terkejut ketika mereka melihat satu tangan Li Qiansha terpotong dan terluka parah. Tuan muda berkata sebelumnya bahwa dia sendiri yang bisa mengalahkan Qin Feng. Jadi mereka bertiga tidak diizinkan ikut campur. Tanpa diduga, dia tidak hanya gagal, tetapi lengannya juga terpotong. Tiba-tiba, ketiga tetua menatap Qin Feng dengan marah. Kamu kurang ajar sekali. Petik 2. Anak nakal dari dunia sekuler berani melukai keturunanku dari dunia seni bela diri kuno. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Tidak, melihat kekuatan ini luar biasa. Ketiga lelaki tua yang marah itu membuat jantung Qin Feng berdebar kencang. Aduh, ketiga orang tua ini pasti ada di alam Wuhou. Tiba-tiba, mata Qin Feng menunjukkan ketakutan. Seolah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia memang memiliki banyak teknik rahasia. Dan bahkan memiliki 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya. Meski hanya setengah langkah dari Wuhou, melintasi perbatasan sudah cukup untuk membunuh Wuhou yang asli. Tapi itu hanya bisa 1 lawan 1. Tidak mungkin bagi Qin Feng untuk melawan ketiga Wuhou ini secara bersamaan dan membunuh mereka dengan 1 orang. Tentu saja dia bisa kabur. Dengan kekuatannya, jika dia tidak bisa dikalahkan, selalu tidak ada masalah untuk kabur. Tapi Lin Qingge dan Jiang Ruolin masih di sana. Qin Feng melarikan diri. Apa yang harus mereka lakukan? Yang lebih merepotkan lagi adalah 3 musuh kuat sudah ada di depan kita. Bahkan jika kita meminta bantuan dari Longman, itu sudah terlambat. Sepertinya kita hanya bisa bertarung sampai mati. Berhenti bicara omong kosong. Qin Feng menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kedua putrinya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dominan, "Orang tua, datanglah jika kamu ingin bertarung. Aku, Qin Feng, akan menemanimu sampai akhir." Merajalela, Suzy, kamu meminta kematian. Ketiga tetua sangat marah dan tidak sopan kepada Qin Feng. Mereka langsung mengelilinginya dan melakukan keterampilan unik mereka. Boom, boom, boom. Segala jenis aksi seni bela diri kuno yang kuat dan kekuatan magis ditampilkan oleh mereka. Jurusnya mematikan dan jurusnya berbahaya. Qin Feng dikepung oleh 3 orang dalam sekejap mata. Segera, dia terpaksa terpojok. Dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan penuh bahaya. Suzy. Mati. Ketiga tetua itu memiliki mata yang tajam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka berencana untuk membunuh Qin Feng di tempat dan kemudian mengambil cincin Qian Kun. Sekarang, jaga orang ini tetap hidup. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak dari jauh. Saat berikutnya, seorang wanita berpakaian putih muncul. Penampilan wanita itu anggun. Kulitnya sehalus salju. Dan menawan secara alami. Tampilan matanya yang menawan dan cantik saja sudah cukup untuk menggugah hati orang dan membuat mereka jatuh cinta. Hong Suejiao, apakah itu wanita dari keluarga Hong? Melihat wanita ini, wajah ketiga Wu Hou yang agung berubah dengan liar. Seolah-olah mereka melihat hantu. Dan mereka menghentikan tangan mereka pada saat yang bersamaan semuanya ketakutan. Adegan ini mengejutkan Qin Feng. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki keterampilan seni bela diri dan hanya orang biasa. Mengapa ketiga Wu Hou yang hebat begitu takut padanya? Ini terlalu aneh. Nona Hong, apa maksudmu? Apakah kamu ingin memperjuangkan cincin Qian Kun?
Li Qianxia sangat tidak senang dengan penampilan wanita itu dan bertanya dengan tegas. Tidak, Nona Hong berkata. Saya tidak melakukannya demi cincin Qian Kun. Hanya karena Tuan Qin adalah teman saya. Tolong beri saya wajah, Tuan Li. Dan segera mundur. Lebih bersemangat, teman. Nama belakang wanita ini adalah Hong. Dan dia pasti berasal dari keluarga Hong di dunia seni bela diri kuno. Dan sebelumnya, dia telah membunuh Hong Gaixi, tuan muda klannya. Sudah terlambat bagi keluarga Hong untuk membalas dendam padanya. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi teman? Tidak mungkin. Li Qianxia langsung bertanya. Anak ini membunuhmu. Tuan muda keluarga Hong. Bagaimana kamu bisa menjadi temannya? Lagi pula, anak ini mematahkan lenganku. Aku harus membunuhnya. Ingin balas dendam. Jadi, apakah kamu akan menjadi musuhku? Hong Suejiao tiba-tiba berkata dan melangkah maju. Dengan tatapan kematian di matanya dan napasnya menjadi aneh. Tunggu, Nona Hong. Tunggu sebentar. Karena Nona Hong telah berbicara. Kami akan memberimu wajah. Keluar. Menghaluskan segalanya. Dan dibiarkan dalam ketakutan. Meskipun Li Qianxia tidak yakin. Dia tidak punya pilihan selain menatap Qin Feng sebelum pergi. Pada saat ini, Hong Suejiao berbalik. Berjalan menuju Qin Feng. Dan berkata dengan prihatin. Tuan Qin, saya akan membantu Anda menyingkirkan mereka. Apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Berhenti datang. Dia dengan dingin. Dengan ekspresi waspada di wajahnya. Dia berkata, Nona Hong, jika Anda ingin membalas dendam secara pribadi kepada Hong Gaixi, tidak perlu berpura-pura. Datang saja langsung. Bab 336 Kekuatan Kutukan. Sebelumnya, Qin Feng membunuh Hong Gaixi, tuan muda keluarga Hong, salah satu dari 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno. Kebencian yang mendalam, menurut sekelompok orang sombong di dunia seni bela diri kuno yang menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Mereka pasti tidak bisa menelan nafas lega setelah kematian tuan muda. Qin Feng berharap dia akan mengirim seseorang untuk membalas dendam. Tanpa diduga, Hong Suejiao tidak hanya tidak melawan Qin Feng, melainkan tersenyum menawan. Tuan Qin, Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk membalas dendam. Keluarga Hong kami tidak pernah menganggap Anda, Tuan Qin, sebagai musuh. Petik 2. Mendengar ini, Qin Feng mengerutkan kening dan sangat curiga. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Menghadapi pertanyaan Qin Feng, Hong Suejiao kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Keluarga punya perintah. Saya diminta untuk menikah dengan tuan muda Qin. Kata-kata ini keluar, mengejutkan dunia. Qin Feng, Lin Qingge, dan Jiang Ruolin semuanya tercengang. Apakah kamu bercanda? Qin Feng jelas-jelas membunuh Hong Gaixi dan tuan muda bangsawan dari keluarga Hong. Tetapi bukannya membalas dendam. Keluarga Hong malah menikahkan wanita cantik yang menakjubkan seperti Hong Suejiao dengannya. Ini sangat aneh dan konyol. Bahkan jika Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, ada batasnya. Terlebih lagi, orang-orang di dunia seni bela diri kuno selalu mendominasi dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh mereka. Hal semacam ini tidak mungkin dilakukan tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Bukan? Tanda seru. Nona Hong, apakah kamu bercanda? Qin Feng menyipitkan matanya. Jelas tidak mempercayainya. Itu benar sekali. Hong Suejiao menjelaskan. Cincin Qian Kun dilepaskan. Dan naga asli datang ke dunia. Meskipun Anda membunuh Hong Gaixi, tuan muda dari keluarga Hong kami. Keluarga Hong percaya bahwa tuan muda Qin adalah tuan mudanya. 9 naga langit. Masa depan prestasinya tidak terbatas. Oleh karena itu, keluarga Hong bersedia mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan dengan Tuan Qin. Petik 2. Ya Tuhan, Jiang Ruolin, mencengangkan. Tahukah Anda, keluarga Hong adalah salah satu dari 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno, dengan banyak master dan bangsawan. Status kejayaan mereka jauh melampaui semua sekte terkenal di dunia sekuler. Sebagai perbandingan, keluarga emas di Shanghai ini bahkan tidak layak membawa sepatu mereka. Setiap tahun,
Banyak sekali pembudidaya dari dunia sekuler pergi ke gunung untuk memberi penghormatan. Bersujud selangkah demi selangkah untuk menunjukkan ketulusan mereka. Berharap untuk bergabung dengan keluarga seni bela diri kuno. Dan bahkan para pembudidaya fana yang termasuk dalam keluarga seni bela diri kuno hanya bekerja sebagai ternak atau kuda, sebagai pembantu dan budak, dan status mereka sangat rendah. Tapi hanya untuk ini, banyak orang yang berbondong-bondong ke sana. Tidak dapat dibayangkan bahwa keluarga Hong tidak peduli dengan kematian tuan muda dan ingin memenangkan hati Qin Feng. Anak ini beruntung. Yang juga terkejut adalah Lin Qingge. Dia tidak menyangka bahwa setelah Sangguan Yunxing, Tianjiao dari ibu kota kekaisaran, akan ada kecantikan lain dari dunia seni bela diri kuno yang ingin menikahi Qin Feng dan bersaing dengannya untuk mendapatkan bantuan. Saingan cinta lainnya muncul. Tanpa diduga, Qin Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, saya menolak. Hong Suejiao sangat terkejut. Sekarang, bahkan seorang pria tidak akan menolak lamarannya untuk menikah. Tetapi dia tidak menyangka. Mengapa? Hong Suejiao bertanya dengan heran. Tuan Qin, mengapa Anda tidak menerima saya? Beberapa waktu yang lalu, anak muda Tuan Hong mati di tanganmu. Kamu adalah sepupuku. Aku adalah sepupu keluarga Hong di dunia seni bela diri kuno. Dan statusku tidak rendah. Dan kamu adalah pahlawan yang langka dan unik pertandingan yang bagus. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Nona Hong, bukan karena kamu tidak cukup baik. Itu hanya karena aku sudah memiliki Lin Qingge. Dia adalah kekasihku. Dan sekarang dia hamil, aku. Nak, maafkan aku. Aku tidak bisa menerimamu. Namun, Hong Suejiao masih tidak mau menerimanya dan terus bersikeras. Tuan Qin, di dunia seni bela diri kuno kita, sangat umum bagi pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Saya bersedia menjadi selir Anda dengan sepenuh hati. Petik 2. Selama Anda bersedia, Tuan Qin, jika Anda menikah dengan saya, Anda akan mendapatkan harta terbaik di dunia seni bela diri kuno, rahasia keterampilan, dan senjata magis yang paling kuat. Petik 2. Dan keluarga Hong saya sekarang memiliki 3 wuhou yang hebat. Dan kepala keluarga adalah raja bela diri tertinggi. Petik 2. Mulai sekarang, keluarga Hong akan menjadi pendukungmu. Melihat Daxia, pria manapun akan tergoda dengan mahar yang begitu murah hati, dan bahkan menjadi gila karenanya. Selama Anda menerima ini, Anda akan menuju kesuksesan dan terbang ke angkasa. Selain itu, Hong Suejiao ini bukanlah orang yang jelek, tapi kecantikan yang menakjubkan. Dengan temperamen dan penampilannya yang menawan, dia akan menjadi kecantikan nomor 1 di sebagian besar provinsi di Daxia. Tidak ada yang akan menolak godaan yang datang ke depan pintu mereka. Namun Qin Feng tetap bergeming dan tetap bertekad untuk memilih kekasihnya. Saya minta maaf. Dia memegang tangan Lin Qingge dan berkata kepada Hong Suejiao, Nona Hong, dibandingkan dengan ketenaran dan kekayaan yang Anda bawa, saya masih lebih mencintai orang yang saya cintai. Saya minta maaf atas kebaikan Anda. Qin Feng tidak tahan. Qin Feng, mendengar pengakuan yang tulus ini, Lin Qingge tergerak dan menatap mata indah Qin Feng dengan air mata. Tuan Qin, Hong Suejiao tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Feng akan menolak hal baik yang tidak akan ditolak oleh siapapun di dunia. Di saat yang sama, dia merasa sedikit frustrasi. Apakah ini benar-benar karena dia tidak cukup menarik? Bagaimanapun, Nona Hong, terima kasih atas bantuan Anda barusan. Saya juga akan mengingat kebaikan keluarga Hong dan pasti akan membalasnya di masa depan. Tapi, pada titik ini, Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda seharusnya tidak begitu seorang seniman bela diri. Tapi barusan, bagaimana dia bisa menakuti 3 wuhou besar dari keluarga Li? Ini, di bawah pertanyaan itu, Hong Suejiao ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menggigit bibir merahnya dan mengungkapkan sebuah rahasia. Tuan Qin, saya memiliki konstitusi khusus. Tubuh terkutuk. Apa itu? Qin Feng bertanya dengan bingung. Hong Suejiao menghela nafas pelan. Sedikit kesedihan muncul di matanya yang indah. Dan nadanya juga sedikit frustrasi.
Saya terlahir dengan meridian yang tersumbat dan tidak bisa berlatih seni bela diri. Semua ini karena kekuatan kutukan yang mengerikan di tubuh saya. Kekuatan itu seperti bom waktu. Setelah meledak, itu akan menghancurkan dunia. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Qin Feng terkejut. Ya, Hong Suejiao mengangguk. Dan berkata dengan ekspresi yang rumit, namun, aku bisa menggunakan pikiranku untuk mengendalikan ledakan kekuatan kutukan di tubuhku. Petik 2. Jangan bilang itu Wu Hou. Aku khawatir bahkan Raja Bela Diri yang tak tertandingi pun mungkin tidak bisa bertahan. Jadi mereka semua takut padaku. Matanya sedikit sedih. Seolah dia sedang mengingat sesuatu sedih. Saya khawatir dia tidak memiliki kehidupan yang bahagia beberapa tahun terakhir ini. Nona Hong, saat ini, mata Qin Feng bersinar terang. Dan dia tiba-tiba berkata, bagaimana jika saya bisa mengatasi kutukan di tubuh Anda? Bab 337. Lahir tubuh suci. Apa? Mata indah Hong Suejiao berbinar. Seolah-olah dia telah melihat fajar harapan. Tetapi pada saat yang sama, dia masih sedikit tidak percaya. Tubuh terkutuk itu adalah takdir mimpi buruknya. Karena fisiknya yang aneh ini, dia selalu tidak populer. Bahkan kerabat dekat di keluarga menganggapnya sebagai bintang sapu dan wabah virus mengerikan yang bahkan tidak bisa mereka sembunyikan. Karena itu, dia tidak punya teman sejak dia masih kecil. Dan tidak ada yang berani berteman dengannya. Dan karena dia takut padanya, tidak ada yang berani mengganggunya. Tetapi semua orang menjauh darinya dan tidak berani mendekatinya. Mereka bahkan semakin dikucilkan dan diabaikan di belakang punggungnya. Belakangan, dia tumbuh dewasa. Tetapi meskipun dia cantik dan menawan, dia tetaplah alien yang aneh dan menakutkan di mata semua orang. Dia membenci fisiknya yang jelek, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pernah bersumpah jika dia bisa mengubah takdirnya, dia akan membayar berapapun harganya. Titik titik titik. Sementara Hong Suejiao terkejut, Qin Feng menghampirinya dan memegang tangannya. Tuan Qin, Hong Suejiao bingung. Jangan bergerak. Qin Feng berkata, saya akan memberi Anda diagnosis terlebih dahulu dan kemudian melihat situasinya. Petik 2. Dan dengan memeriksa denyut nadinya, Qin Feng juga menyadari bahwa dia memang tidak berbohong. Memang ada kekuatan yang sangat menakutkan di tubuhnya. Tapi itu bukan kutukan, itu hanya pernyataan prasangka dari mereka yang takut dengan fisiknya. Faktanya, kekuatan ini memiliki banyak potensi. Tapi Qin Feng belum pernah menemukan fisik seperti ini. Jadi dia juga sangat terkejut. Untungnya, dia adalah penerus Santo Medis. Tuan Qin, apa kabar? Hong Suejiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan gugup. Apakah ada cara agar saya bisa diselamatkan dalam situasi ini? Anda dapat mencobanya. Tanda seru petik 2. Dia, masuk. Aku traktir kamu. Oke, meskipun Hong Suejiao berpikir itu tidak mungkin, Qin Feng membuatnya ingin mempercayainya dan bersedia mencobanya. Qin Feng, pada saat ini, Lin Qingge menariknya dengan cemas. Apakah benar-benar tidak ada bahaya? Fisiknya terdengar agak menakutkan. Aku khawatir. Jangan takut, mengacak-acak rambut Lin Qingge dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Saya memiliki rasa kehati-hatian sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Titik titik titik. Segera, Qin Feng membawa Hong Suejiao ke dalam rumah. Hanya menyisakan mereka berdua mereka. Sudah dimulai. Mata Qin Feng menjadi gelap. Dan seluruh sikapnya tiba-tiba berubah. Dia berturut-turut menggunakan dua keterampilan medis yang hilang yaitu jarum tai dan tangan pembangun surga. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik surga Phoenix dan mulai merawat Hong Suejiao. Lakukan yang terbaik untuk menjadi ahli medis dan seni bela diri. Perawatan ini berlangsung selama beberapa jam. Qin Feng telah menghabiskan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Dan wajahnya menjadi pucat karena kelelahan. Dia berkeringat banyak. Dan dia hampir pingsan. Namun penglihatan di matanya masih jelas. Hong Suejiao merasa sedikit tak tertahankan ketika dia melihatnya lelah dan bekerja sangat keras. Seiring berjalannya waktu, masih belum ada perbaikan. Dia bahkan ingin Qin Feng menyerah. Tetapi Qin Feng tidak melakukannya.
Melihat Qin Feng begitu serius dan asyik, dia tidak berani berbicara karena takut mengganggunya dan menimbulkan konsekuensi serius. Tanpa disadari, hati Hong Sui Jiao luluh. Saya belum pernah melihat pria seperti ini, yang bisa melakukan apa saja untuk membantunya. Orang asing yang baru pertama kali dia temui. Tapi semua orang yang dia temui sejak dia masih kecil, memperlakukannya seperti wabah dan menghindarinya. Bahkan kerabat dekat di klan. Sebagai perbandingan, Qin Feng sangat benar, tidak takut, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini sangat menyentuh hatinya. Pada saat yang sama, di luar pintu, Lin Qingge dan Jiang Ruolin juga menunggu dengan cemas. Sepertinya tubuh terkutuk bernama Hong Sui Jiao ini sangat menakutkan. Setelah meledak, bahkan Wu Hou dan Wu Wang tidak akan mampu menahannya. Terlalu berbahaya, terutama Lin Qingge. Dia sangat khawatir akan terjadi kecelakaan mengerikan selama proses perawatan, yang akan membahayakan dan membahayakan Qin Feng. Waktu berlalu menit demi menit. Akhirnya, Qin Feng menggunakan seluruh kekuatannya, mencurahkan seluruh usahanya, serta keterampilan medis dan seni bela diri untuk pertempuran tersebut, dan akhirnya membuat beberapa kemajuan. Namun tiba-tiba, terjadi perubahan. Boom! Kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Hong Sui Jiao, seperti hembusan angin tingkat 8. Gelombang udara yang dahsyat melonjak secara vertikal dan horizontal, menerbangkan atap rumah. Bahkan Qin Feng terlempar ke belakang. Saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Boom, boom, boom. Setelah ledakan kekuatan, kekuatan Hong Sui Jiao tiba-tiba mulai meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berubah dari orang biasa yang lemah menjadi orang yang kuat, langsung berubah menjadi master seni bela diri. Wajah Hong Sui Jiao berubah drastis. Dia sangat terkejut. Tubuh halusnya bergetar. Dan dia menatap tangannya dengan tidak percaya. Merasa dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Qin, apa yang terjadi? Dia bertanya pada Qin Feng dengan heran. Qin Feng juga menghela nafas lega. Menyeka keringat dingin di dahinya. Dan menjelaskan kepadanya. Nona Hong, sebenarnya, kamu bukanlah tubuh terkutuk, tetapi tubuh suci alami. Anda dilahirkan dengan energi yang menakutkan, tetapi Anda belum pernah mengaktifkannya. Saya hanya mengaktifkan 1/10-nya, dan Anda telah menjadi master. Jika diaktifkan sepenuhnya, saya khawatir Anda akan melakukannya menjadi Raja Bela Diri Surgawi tingkat ketiga, atau bahkan master. Itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan. Petik 2. Ya Tuhan, Hong Sui Jiao sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangan gioknya. Hatinya terkejut. Saat tumbuh dewasa, dia diperlakukan dengan dingin oleh semua orang dan dibenci oleh anggota keluarganya. Bahkan dia sendiri membenci tubuh terkutuknya. Dia tidak pernah menyangka akan ada petualangan seperti itu. Dan semua ini berkat Qin Feng. Faktanya, Qin Feng juga terkejut. Dia membanggakan bahwa dia memiliki tulang yang sangat bagus dan seorang jenius yang tidak terlihat dalam 1 abad. Tetapi Hong Sui Jiao ini lahir dengan tubuh suci. Bakat yang tidak terlihat dalam 1000 tahun. Keberuntungan. Potensi seperti itu. Bahkan dia malu pada dirinya sendiri. Saat itu, plop, Hong Sui Jiao tiba-tiba berlutut di depan Qin Feng. Sangat bersemangat. Dengan air mata berlinang. Tuan Qin, terima kasih. Anda mengubah takdir saya. Mulai sekarang, saya tidak lagi menjadi tubuh terkutuk. Dan saya tidak lagi dibenci dan tidak disukai oleh orang lain. Tuan Qin, Anda memberi saya kehidupan baru. Petik 2. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Petik 2. Petik 2. Tidak, Qin Feng berkata. Saya seorang dokter dengan hati yang baik. Sudah takdir Anda untuk bertemu dengan saya. Petik 2. Tuan Qin, saya sudah memikirkannya. Hong Sui Jiao tidak tahan lagi. Meraih tangan Qin Feng. Dan berkata dengan air mata rasa terima kasih. Saya dapat melihat cinta Anda yang dalam pada Lin Qingge. Karena Anda tidak melakukannya ingin menikah denganku. Aku ingin menjadi pembantumu. Aku hanya akan melayanimu dalam hidup ini. Bab 338. Menerima pembantu. Mendengar ini,
Qin Feng merasa senang. Tanpa diduga. Hanya karena kebaikan seorang dokter. Saya melakukan tindakan biasa-biasa saja dan membuat Hong Sui Jiao sangat bersyukur bahkan dia bersedia menjadi budak. Ini, aku khawatir itu tidak pantas. Qin Feng ragu-ragu. Aku tidak membantumu dengan alasan apapun. Selain itu, kamu juga sepupu keluarga Hong di dunia seni bela diri kuno. Kamu memiliki kedudukan yang terhormat status. Akan terlalu berlebihan untuk menjadi budakku. Aku telah berbuat salah padamu. Tidak, Hong Sui Jiao menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah dipenuhi air mata. Dan dia menatap Qin Feng dengan penuh rasa terima kasih. Saat tumbuh dewasa, semua orang menganggapku sebagai wabah dan menghindariku. Meskipun mereka tidak berani memprovokasiku. Mereka semua menjauhkan diri dariku dan berbicara dingin kepadaku di belakangku. Alien, hal yang sama berlaku untuk anggota keluarga. Petik 2. Tuan Muda Qin. Anda memberi saya kehidupan baru. Bagaimana mungkin saya tidak membalas kebaikan Anda yang besar? Mendengar ini, Qin Feng juga melihat tekad Hong Sui Jiao. Sepertinya wanita ini memang sudah banyak menderita keluhan sejak kecil. Namun meskipun demikian, Hong Sui Jiao adalah tubuh suci alami yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Saat ini, dia baru terbangun sebagian kecil dan telah menjadi seorang master. Potensinya di masa depan bahkan lebih tidak terbatas. Dan dia bahkan mungkin menjadi Raja Bela Diri Agung yang akan melakukan perjalanan keliling dunia di masa depan. Gadis tercantik, bintang masa depan. Membawa dia masuk akan sangat bermanfaat bagi Anda. Setelah sekian lama, Qin Feng akhirnya mengangguk. Karena kamu bilang begitu, aku akan menerimamu. Namun, kamu bukan pembantuku. Aku ingin memintamu untuk melindungi Lin Qingge dan menjadi pengawal pribadi. Bagaimana denganmu? Oke. Tanda seru petik 2. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius dan mengingatkan Qin Feng. Tuan Qin, kepala keluarga Li, salah satu dari 5 keluarga besar dalam seni bela diri kuno, bernama Li Tianxing, dan dia adalah Raja Bela Diri dari surga ketiga. Meskipun Li Qianxia pergi bersama 3 tetua kali ini, mereka tidak akan menyerah. Saya khawatir keberadaannya akan lebih menakutkan lain kali. Jadi Anda harus berhati-hati. Petik 2. Jangan takut. Qin Feng bercanda sambil tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa fisikmu akan membuat para pangeran dan Raja Wu di dunia seni bela diri kuno mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini? Hong Sui Jiao sedikit mengernyit dan berkata, sejauh yang saya tahu, Li Tianxing telah mengasingkan diri selama 3 tahun terakhir. Dia sudah berada di alam Raja Wu, dan kekuatannya pasti membuat lompatan yang lebih menakutkan. Aku tidak bisa menghalanginya. Oke, saya mengerti. Qin Feng mengangguk. Hatinya tenggelam, dan dia merasa sedikit stres. Saat ini, dia hanya setengah langkah Wu Hou, dan budidayanya terjebak pada kemacetan dan tidak pernah membaik. Tentu saja, bukan karena dia lambat, tapi musuhnya semakin kuat. Musuh-musuhnya sebelumnya hanyalah para penggarap dari dunia sekuler. Tetapi sekarang dia tiba-tiba memprovokasi keluarga-keluarga menakutkan dari dunia seni bela diri kuno satu demi satu. Tuan muda atau tua manapun adalah Wu Hou. Kepala beberapa keluarga besar di dunia seni bela diri kuno semuanya adalah raja seni bela diri yang kuat. Sungguh mengerikan. Tampaknya hal yang paling mendesak saat ini adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya lagi. Di sisi lain, Zhongzhu, tuan muda dari keluarga Li, Li Qianxia, gagal merebut cincin Qiankun. Jadi dia pulang ke rumah dengan sia-sia bersama ketiga tetua. Setelah kembali ke keluarganya, dia pergi ke sebuah gua di belakang gunung. Ayahnya, Li Tianxing, telah mengasingkan diri di gua ini selama 3 tahun penuh. Sekarang, saya tidak tahu seberapa jauh kekuatannya telah berkembang. Kembali, pada saat ini, orang-orang di dalam gua sepertinya merasakan kedatangan beberapa orang, dan suara yang agung dan dalam terdengar. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu mendapatkan cincin Qiankun? Ayah, kami gagal. Li Qianxia sangat marah dan berkata dengan dendam.
Anak laki-laki bernama Qin Feng itu terlalu bijaksana. Kami memalsukannya, gagal menipunya. Setelah itu, aku bertarung dengannya lagi. Tapi bocah itu ternyata sangat kuat. Hanya butuh satu gerakan untuk mematahkan 7 pedang pembunuhku. Lengan kananku juga terpotong oleh dia. Petik 2. Ini tidak masuk akal. Di dalam gua, Li Tianxing meraung dengan marah. Seorang bajingan di dunia sekuler berani begitu merajalela dan menyakiti putraku, Li Tianxing. Lagi pula, bukankah kamu membawa 3 orang tua bersamamu? Dengan begitu banyak orang bersama-sama, mereka tidak bisa melawan anak itu. Dan lengan anakku dipotong. Apa yang kalian bertiga lakukan untuk mendapatkan makanan? Dan kejahatan apa yang berani kamu lakukan? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Ah, di bawah omelan itu, ketiga tetua itu merasa ngeri dan berlutut. Tuan rumah mengetahui hal ini. Tuan muda tidak membiarkan saya menunggu teman kami. Kami juga berpikir bahwa Tuan muda dapat menangani Qin Feng. Tetapi kami semua meremehkan kekuatan anak itu. Kami dan saya pergi bersama. Kami telah memaksa Zuzi itu ke dalam situasi putus asa dan akan membunuhnya. Tapi, saya tidak pernah berpikir bahwa Hong Sui Jiao dari keluarga Hong akan muncul sebenarnya membela Qin Feng karena suatu alasan. Nak, Qin Feng membunuh sepupunya. Bukankah dia harus menjadi musuh bebuyutan? Petik 2. Sialan, wanita itu benar-benar gila. Itu saja, dalam 1 bulan, saya akan meninggalkan bea cukai dan pergi ke Shanghai secara langsung. Li Tianxing berkata dengan marah. Bagus. Mendengar ini, Li Qianxia dan ketiga tetua sangat gembira. Tingkat kultivasi masternya sangat menakutkan dan kekuatannya sangat dalam. Jika dia mengambil tindakan secara pribadi, anak itu Qin Feng pasti akan mati. Di sisi lain, Jepang. Di kuil kuno. Di depan tori. Sekelompok besar orang berbaju hitam berdiri rapi, membungkuk ke arah dalam kuil. Pemimpinnya tidak lain adalah Duhu dan istrinya yang berkebangsaan Jepang, Mitsui Meidaizi. Dengan hormat undang Master Pedang untuk keluar dari pengasingan. Perubahan hidup tapi suara menyendiri terdengar dari kuil. Aku tahu segalanya. Aku akan pergi ke Daxia secara pribadi. Pertama, untuk memberikan wajah ayahmu. Dan kedua, untuk ambisiku sendiri. Perjalanan ini bukan hanya untuk Qin Feng. Aku juga akan memburu semua anak muda jenius di dunia seni bela diri Daxia. Saya akan menghancurkan fondasi seni bela diri Daxia, menekan seni bela diri Daxia selama 50 tahun, dan mempromosikan kekuatan saya di Jepang. Petik 2. Hebat. Duhu sangat bersemangat dan membungkuk dengan cepat. Tuan Pedang, tolong lakukan semuanya. Qin Feng memerintahkan 11 keluarga emas lainnya untuk mempersembahkan berbagai jenis materi surgawi dan harta duniawi. Dia ingin menyempurnakan ramuan dan menerobos dunia. Namun, hanya ada satu harta kunci dan langka yang hilang. Ginseng darah naga milenium. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, Qin Feng menerima telepon dari pelayan Sangguan Yunxing, Tang Feiyan, dengan nada yang sangat cemas. Tuan muda Longmen, ini tidak baik. Segera datang ke Ziyu Villa. Wanita tertua bertemu dengan kaisar jahat dan terluka parah. Sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang.